Alright, selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus dan ini adalah edisi pertama di bulan Juni. Bulan Dan Juni, bagi pertengahan semester. rekan-rekan yang baru melihat video ini, mungkin rekan-rekan akan bingung kenapa rekan-rekan harus mendengarkan Klinik Gratis Agile Kampus karena di sini rekan-rekan bisa bertanya mengenai apapun yang berkaitan dengan Agile dan rekan-rekan dipandu oleh saya Muhammad Taufik Hafiz selaku Technical Consultant di Agile Kampus. Rekan-rekan akan mendengarkan pemaparan dari Bung Rizky Syaiful yang merupakan Principal Consultant di Agile Campus dan Rizky juga berperan sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Dan Ya, acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Di Agile Campus kami melatih banyak organisasi agar bisa mencapai gotong royong masa kini. Karena kami percaya tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap akan bersama-sama menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pelajari lebih lanjut tentang Agile Campus di agilecampus.org. Oke, dan pembahasan kita kali ini apa ini, Bung Rizky? iya. Jadi thank you banget buat Mbak Tuti yang datang ke klinik kita nih. Ada pertanyaan beliau. Oh, kita ada Eh, pertanyaan dari audiens ya hari ini. Oke. Kita akan bahas satu pertanyaan ini aja, 30 menit. Seputarnya sih seputar product owner gitu. Tapi mungkin aku bisa biar lebih ngalir, minta Mbak Tuti buat menjelaskan secara singkat. Eh, Seperti apa pertanyaannya? Monggo Mbak Tuti. Oke, baik, terima kasih, atas waktunya. Jadi kebetulan di perusahaan tempat aku kerja ini tuh mau, mengukur terkait dengan maturity level product owner gitu. Jadi, Maturity kita pengen level. tahu product owner kita itu sekarang, ada di level berapa gitu kan, Ya, ataupun ada di level mana gitu. Jadi, mungkin yang aku tanyain ini adalah, yang pertama terkait dengan, objeknya atau kita melakukan asesmennya itu kepada siapa aja gitu untuk mengukur ya. produk owner tersebut. Terus kemudian yang kedua kayak, instrumen-instrumen apa aja sih yang sebenarnya kita perlu persiapkan gitu kan untuk Ya, bisa mengukur, level dari product owner tersebut gitu. ya, ya. Daftar kompetensinya ya, gitu. Iya, betul. Dan mungkin kalau memang ditanya siapa yang menilai, itu ya perlu dijelaskan juga gitu siapa aja. Apakah harus dari luar yang menilai, ada konsultan gitu, atau dari dalam juga menilai juga ya, semacam 360 jadinya gitu kan. Siapa-siapa aja yang menilai, apakah sesama developer, apakah pendapat dari developer contohnya itu perlu kita dengar gitu kan ya, Mbak? Gitu. Dan Iya, betul. siapa-siapa aja. Sip, 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 paham, cukup clear pertanyaannya. Jadi kita coba bahas ya. Pak Mufid juga meskipun host, kalau mau chip in idea atau apa bebas banget loh gitu. Tentu saja. Kita Silakan Bung bareng-bareng Rizky. di sini. Monggo. Nah, jadi mungkin aku berangkat dari why-nya dulu. Kira-kira kenapa kebutuhan ini muncul gitu. Biasanya di lapangan itu karena memang eh, pihak atas ya, bos-bosnya para si product owner ini dibilangin nih sama Scrum Master-nya gitu bahwa Scrum Master tuh Product Owner tuh tanggung jawabnya gede banget loh, dan kesuksesan produk ada di tangan dia, dan dengan tanggung jawab itu dia harus punya kontrol yang gede gitu. Ya arah produk harus di tangan dia. Fitur-fitur apa yang diluncurkan, fitur apa yang ditunda dulu gitu. Itu harus ada di tangan dia. Nah, merespon Scrum Master yang ngomong seperti itu, aku sih membayangkan diriku ya, jadi misalnya CEO gitu yang sebelumnya belum paham Scrum, aku bakal jawab gitu. Wow, ya masuk akal sih gitu. Cuman dengan kontrol sebesar itu, kalau aku ingin memastikan nih bahwa produk owner aku tuh jago gitu. Sebelum aku bisa mendelegasikan authority ke dia ya untuk menentukan fitur-fitur gitu. Dan juga ya si product owner kan tetap pegawai ya, tetap sesuatu yang bisa aku review terus, kalau kerjanya nggak beres ya bisa aku pecat gitu. Ya sebagai dia CEO ya pemilik perusahaan, mastiin inisiatif lancar gitu. Nah,
apa dasar aku buat ntar menilai si product owner itu gitu, cara kerja hasil kerjanya bagus atau enggak gitu. Itu yang jadi pertanyaan si manajemen, CEO, ya atau mungkin bosnya product owner langsung, dan Scrum Master yang baik tentu harus bisa jawab itu gitu. Bener nggak ya Mbak Tuti? Iya, betul. Mantap, Secara mantap. garis besar sih kayak gitu. Cuman untuk ekspansi lebih jauhnya adalah nantinya kan kita pengen upgrade kan. Misalnya product owner-nya itu ada di level 1, berarti kan kita pengen upgrade dia sampai ke level 2 dan 3 seterusnya. Jadi kita perlu titik awal gitulah istilahnya. Kita mau coaching product owner nih, kita mau ningkatin skill-nya juga nih. Ya, Nah, berarti kan kita harus tahu dulu kan titik awalnya itu di mana, karena biar nantinya coaching-nya juga pas gitu loh, nggak ngambang gitulah istilahnya. iya, iya. Jadi ada plan-nya gitu ya, untuk membantu si product owner. Yang mana itu memang jadi salah satu tanggung jawab Scrum Master di Scrum Guide. Sip. Kalau gitu langsung ke pandangan aku. Jadi ntar bisa langsung kita ngobrol bareng di sini ya, Mbak Tuti. Kalau mau motong aja ya, gitu. Oke, siap. Ini yang bikin beda kan sama nonton video, ini klinik gratis live gitu. Oke, jawabannya adalah tidak ada jawaban yang mudah gitu. Saya mencuri Klasik sekali ya. gayanya Pak Mufid nih gitu. Tapi bisa kita ambil benang merah gitu. Kalau Mbak Tunggu Tuti, sebentar Bung Rizky. Ini maaf. bukannya kalau kita bicara product owner nih dari Scrum sendiri ada sertifikasinya ya? Kita nggak bisa ngambil dari sana ya kalau dalam konteks mengupgrade skill-skill dari product owner. Tentu bisa. Cuman kan Scrum Guide sendiri juga nggak bilang bahwa sertifikasi itu wajib loh gitu. Menurut aku nggak bisa serta-merta langsung ke sertifikasi dulu gitu. Jadi kita perlu look back ke Scrum Guide-nya dulu. Dari situ ntar kita lihat poin-poinnya apa yang penting. Nah, ntar baru kita ambil inspirasi. Sertifikasi salah satunya. Oke. Nanti juga aku mau cerita tentang IBM ya gitu. Oke, silakan Jadi lanjut Bung Rizky. mau fokus ke Scrum-nya dulu gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Tuti, kan product owner itu adalah bagian dari tim Scrum, gitu kan ya Mbak Tuti ya? Terus bahkan developer tim aja sekarang nggak boleh lagi dibilang developer tim gitu, dibilang developer aja gitu, supaya makin mantap nih sebagai tim tim Scrum itu gitu, ada product owner, developer, dan Scrum Master. Nah, goal dari Scrum Team ini apa sih, Mbak Tuti? Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari Scrum Guide sendiri ya, kalau aku nggak begitu salah. Kalau tujuannya kita ini kan kita bisa menghasilkan produk yang kompleks dengan istilahnya dengan cara-cara yang kita lakukan sehingga semua kayak developers itu juga bahagia, product owner bahagia, stakeholder bahagia gitu kan. Lebih ke arah kerja asik lah gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kompleks itu bisa kita selesaikan gitulah. Iya. Kayak gitu. Mantap. Jadi buat bikin user happy, tapi kitanya sendiri sebagai yang kerja juga bukan berarti jadi nggak happy gitu kan. Maksudnya biasanya kan ngerjain software tuh kebayangnya begadang-begadang gitu kan ya. Terus nggak bagus lah buat well-being gitu. Nah, kita nggak perlu ngelakuin itu, user happy, kita happy, dan software sendiri mecahin masalah yang kompleks. Tapi pada akhirnya user happy. Itu tujuan utamanya gitu. Nah, buat aku kompetensi dari product owner apapun itu harus ujungnya adalah mampu bikin user jadi happy gitu. Cara product owner buat bikin user happy tentu adalah ngasih solusi yang pas, ngasih solusi yang emang dibutuhin sama pengguna, yang emang solve masalahnya, pain-nya gitu, memenuhi harapannya kalau emang ada gitu. Dan buat aku hal seperti itu jujur agak sulit buat di measure. Buat aku ya gitu. Maka aku pribadi dapat nih udah dapat sertifikasi
professional Scrum Product Owner gitu. Meskipun dapatnya dulu tahun 2014, mungkin tesnya berubah gitu. Cuman sepengalaman aku, insting untuk memahami rasa sakit dari user gitu, harapan dari user, kemampuan untuk berempati sama user gitu, hingga akhirnya bisa nentuin ini loh fitur yang paling dibutuhin user gitu. Itu ada unsur seninya menurut aku. Jadi sesuatu yang nggak bisa di-measure sama, oh dia misalnya paham tentang bisnis model canvas gitu. Terus oh dia tahu gimana cara baca metrik Google Analytics gitu, metrik penggunaan user gitu. Skill-skill tersebut bakal bantu kerjanya product owner, tapi utamanya bagaimana seorang developer itu ngasih value ke produk adalah empati gitu. Dan kemampuan dia buat berkomunikasi sama user-user yang emang real user ya, yang pakai produk ya gitu. Terus tahu gitu, oh ini loh painfulnya gitu. Mungkin contoh singkat nih, contoh real ke Mbak Tuti. Aku sama teman-teman aku suka bahas betapa bermasalah banget cara kita ngeset alamat di e-commerce gitu. Kita set alamatnya, kita set koordinatnya gitu. Pas ngeset alamatnya ada otomatis bisa dapat koordinatnya, tapi belum tentu pas gitu. Dan itu beberapa kali bikin aku dimarahin sama kurirnya. Dia ke arah mana, alamatku di mana gitu. Dan hal seperti itu terjadi beberapa kali, tapi sampai sekarang nggak tahu ya, aku bingung gitu. Kalau aku jadi product owner si e-commerce itu, aku sih kepikir buat aku random aja telepon user gitu. Tapi beneran aku telepon ya, aku kontak langsung gitu user. Karena kita punya database teleponnya gitu. Terus kita telepon, kita kenalan, saya product owner dari e-commerce ini, dan ada nggak sih problem yang terjadi berulang-ulang gitu di kamu sehingga kamu ingat gitu, kepikiran pas aku tanya sekarang gitu, dari produk kita gitu. Ini gue nelpon ini, gue nanti bakal kasih lo pulsa gratis, nomor lo gitu. Ini survei singkat. Kalau sempat ngobrol-ngobrol boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa, gue lanjut ke user yang lain gitu. Nah, hal sesimpel itu menurut aku bisa banget dilakuin, dan aku pikir harusnya bisa ngangkat masalah-masalah yang dirasain user tentang si softwarenya gitu. Gitu sih Mbak Tuti gitu. Aku bisa nih sekarang, aku juga tadi buka sempat langsung googling, nyari resource online gitu tentang maturity dari product owner. Mungkin aku bisa share sekarang, tapi menurut aku itu bukan yang utama. Yang utama adalah kemampuan dia berempati ke pengguna gitu. Untungnya buat organisasi yang emang udah paham ya stakeholdernya, emang kendalinya harus ada di product owner nih gitu. Nah, dia bisa tuh exercise empatinya dia gitu. Kalau kebetulan arahan dia di-cut terus sama bosnya gitu kan, ya berarti nggak bisa ngejalanin product ownership-nya secara benar gitu. Ya dia nggak bisa exercise empatinya. Jadi memang buat ngukur empati, pertama malah perlu ya dikasih kesempatan buat product owner untuk full punya otoritas nentuin arahan fitur gitu. Mudah-mudahan di tempatnya Mbak Tuti manajemennya, stakeholdernya bisa ngasih itu ya, buat ngelihat seberapa sih empati product ownernya oke, dan akhirnya produknya itu disenengin sama pengguna gitu. Jadi metriknya harus metrik dari user, engagement penggunaan dari user gitu, revenue kalau misalnya produknya berbayar gitu. Hal-hal kayak gitu yang harusnya dipakai buat menilai si product owner. Sorry panjang lebar, Mbak Tuti ada input atau gimana gitu dari Mufid juga boleh. Sebelum aku tunjukin resource yang aku cari ya.
Silakan Bu Oke, Tuti. berarti ini ya, berarti kita ini ya, kayak, lebih ke arah survei gitu ya, ke masing-masing stakeholder karena kan, satu stakeholder kita satu product owner kan. Jadi, Oke, kayaknya satu bidang itu ada satu ya, product owner-nya. Berarti kan, kita kayak, melakukan sedikit survei kepada stakeholder dari masing-masing product owner-nya tersebut, terkait dengan empati tadi ya, empati dari, product owner ke stakeholder-nya itu ya. Jadi oke. kayak seberapa empatinya dan lain sebagainya gitu ya, Eee, eee, ya Mas ya, maksudnya? mungkin aku perjelas dulu gitu. Pertama definisi stakeholder. Stakeholder kan orang yang terkena dampak dari produk, gitu ya, yang hingga akhirnya jadi punya kepentingan, ke Mhm, produknya gitu. Nah, eee, user tentu stakeholder gitu, yang make software-nya atau mungkin bos yang make software-nya itu stakeholder. Tapi yang Mbak Tuti maksud tentang stakeholder ini, yang mana nih gitu? Soalnya, misalnya organisasi Mbak Tuti itu kampus gitu ya. Nah, rektor itu juga stakeholder gitu. Karena software-software yang dibuat itu mempengaruhi, experience dari dosennya, dari mahasiswanya gitu kan. Nah, definisi, stakeholder Mbak Tuti apa dulu nih? oke kalau di kita, stakeholder itu yang Mhm mhm. mungkin ya, yang mungkin lebih banyak bertemu dengan product owner itu adalah stakeholder yang, dijadikan ini, apa namanya, center of product knowledge. Jadi, Oh, oke. eee jadi nanti, PO itu dapat product knowledge-nya kan dari Mhm mhm stakeholder mhm. itu. Jadi Ya kayak seorang yang dimandatori gitulah istilahnya ya untuk ya. memberikan ilmunya ke PO gitu. Oke oke. Tapi belum tentu yang make software-nya? Eee, Dia sudah tentu make tapi dengan yang lain gitu. Oke, Jadi dia lebih ke atasannya. bisa jadi anak buahnya yang make software-nya gitu ya? Iya betul Oke oke, betul. sip sip. Kalau gitu pas banget gitu, betul. Jadi kita tanya kepuasan si, real user gitu atau bosnya real user. Seberapa software-nya membantu mereka gitu. Kesuksesan, product owner harusnya berdasarkan itu menurut aku. Nah, eee, stakeholder lain yang bukan emang real user-nya, boleh sih dan aku pikir praktik yang bagus kok yang Mbak Tuti bilang, apa namanya tuh, eee, masukan atau penilaian dari, si developers, mungkin dari Mbak Tuti sendiri sebagai Scrum Master, mungkin dari, bosnya si product owner gitu, terkait si product owner itu praktik yang bagus dilakuin, aku saranin buat buat dilakuin juga tetap secara rutin. Nah, cuman tetap metrik utamanya adalah dari yang make software-nya langsung. Seberapa software-nya itu membantu kehidupan mereka. Eee, pain-nya mereka, rasa sakitnya mereka jadi hilang gitu, harapan mereka jadi terpenuhi. Software-nya fiturnya dibikin tapi nggak dipakai, nah itu udah ciri-ciri, product owner-nya gagal. Gitu. Nah, oke, tapi kan tetap Mbak Tuti sebenarnya pertanyaannya butuh bahwa apa sih kompetensi yang harus dipenuhi sama, product owner gitu ya, selain yang tadi yang empati itu, apa aja sih gitu? Mmm, sorry, tapi sebelum ke sana aku mau komentar lagi ke pembayangan Mbak Tuti. Aku pikir agak kurang tepat, jadi bukan ditanya, kira-kira product owner-nya cukup, oke belum nggak sih empatinya gitu. Ya itu bisa sih sebenarnya. Tapi buat aku yang lebih tajam langsung aja diminta si user buat menilai produknya gitu, gitu. Nah kalau produknya memang user suka banget, ya berarti empatinya product owner itu, bagus banget gitu. Dia dia bisa ngelihat pola-pola, dia bisa terjun ke perasaan user di lapangan gitu, terus paham ini loh gitu yang mereka butuhin. Meskipun kadang-kadang user-nya sendiri belum sadar gitu apa yang mereka butuhin. Nah, Eee eee, kalau produknya bagus, udah pasti empati product owner-nya bagus. Kalau produknya nggak bagus, udah pasti empati product owner-nya jelek, gitu. Cukup jelas Mbak Mbak Tuti ya? Iya iya Mas, siap. Oke, bagian bagian itunya ya, bagian metrik, untuk menilai product owner itu,
kompeten atau enggak. Nah, kalau bagian checklist, skill-skill apa aja yang perlu dipenuhi product owner supaya mereka oke, selain memang harus meningkatkan empatinya, itu ini mungkin aku tunjukin apa namanya? eh, 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 aku share screen ya, Pak Mufid tolong Ya, silakan. sebagai juru hangout, Ya, juru kita hang. ready. Nah, ini gitu. Jadi Ken Schwaber, salah satu pencipta Scrum, dan teman-temannya di Scrum.org itu merilis yang namanya Evidence Based Management, ya EBM gitu. Nah, EBM ini yang bisa menemani implementasi Scrum gitu, atau mungkin implementasi Kanban, atau bahkan implementasi Waterfall. Maksudnya bahwa dia terserah deh mau pakai apa frameworknya, tapi kalau sebuah pengerjaan apa, sebuah inisiatif software, membuat software gitu, yang mana inisiatif inovasi gitu, kalau mau dijalanin apa-apa aja nih metrik yang harus dilihat untuk bisa kita menilai itu lancar dan bagus apa enggak gitu implementasinya. Nah, dibagi jadi 4 apa namanya aspek besar gitu. Yang aku bilang tentang tadi si apa kepuasan pengguna itu ternyata baru satu aspek doang loh gitu, Mbak Tuti. Yang bagian current value. Ini kelihatan nggak? Aku perlu zoom nggak? Zoom deh. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, current value gitu. Eh jadi saat ini gimana pandangan user terhadap produknya gitu. Nah, unrealized value ini sesuatu yang mungkin belum jadi, belum ke deliver, tapi sebenarnya punya potensi gede gitu di masa depan buat ke deliver Bung gitu. Rizky, maaf sebelum kita lanjut, ini kita ada peserta baru join, Oh ya, Pak ya. Fauzi Yusuf. Selamat datang Pak Fauzi Yusuf. Selamat datang Mas Kalau Fauzi. kalau Ya, mau terima bertanya, kasih. ya kalau mau Eh, bertanya atau ya silakan unmute atau bisa di teks juga kalau mau bertanya. siap. Ya, Langsung siap. jump in gitu. Ya, silakan Nah, Pak Rizky dilanjutkan. ya. Kita bahas bagaimana cara mengukur kematangan dari product owner. Nah, terus aku bilang kita bisa memulainya dari IBM. IBM ini kebetulan juga dirilis oleh organisasinya Ken Schwaber yang bikin Scrum gitu. Dan di IBM ini kita jadi bisa ngelihat nih metrik-metrik atau alat ukur apa yang kita bisa lihat sehingga kita bisa menilai inisiatif yang lagi berjalan ini bagus atau enggak gitu. Nah, satu yang paling utama itu aku udah bilang ke Mbak Tuti di awal itu adalah si kepuasan si pengguna gitu. Emang yang bener-bener make si produk, si software. Kalau konteksnya ini software yang dipakai di perusahaan, berarti juga termasuk bosnya gitu. Meskipun bosnya itu nggak langsung megang softwarenya, cuman tentu kalau apa namanya tentu terkena dampak juga kalau memang fiturnya bagus atau jelek gitu. Nah, sisanya ya itu menurut aku secondary employee satisfaction itu maksudnya secara internal nih, secara internal kalau di konteks kita berarti si developer teams, rekan-rekan kerjanya si product owner gitu. Developer teams, terus si Scrum Master, terus bosnya si product owner gitu. Mungkin para stakeholder, seberapa suka dia sama misalnya gaya komunikasinya product owner gitu, atau mungkin ide-idenya dia gitu. Apa yang mau diukur, aku pikir bisa dirembukan sih sama orang-orang di dalam organisasi. Kira-kira apa sih yang pengen kita komentarin ke product owner gitu? Itu ntar itemnya bisa dibahas. Dan kalaupun juga ternyata itemnya kurang pas, bisa direvisi juga gitu di next 360. Biasanya kita nyebutnya 360 Mbak Tuti. Di tempat Mbak Tuti suka ada nggak kayak review antar orang gitu dari segala arah, bawahan, atasan, peers, user secara rutin biasanya per semester atau per tahun. Itu ada nggak Mbak Tuti?
Kalau itu pernah ada review, selalu ada review Mhm, per user itu per 6 bulan juga, mhm. tapi itu nanti, bukan di SM tetapi lebih ke arah di HR gitu sih. Iya, iya. Makanya memang Mbak Tuti SM tuh perlu erat nih kerjanya sama HR gitu. Jadi, karena data yang dikumpulin sama HR itu, data yang perlu dibahas juga nih, oleh tim. Dan kalau ada satisfaction-nya ini yang terkait ke gaya bekerja, atau hasil pekerjaan product owner, tentu berarti jadi poin buat si product owner gitu, tentang kematangan dia. Nah, revenue per employee ini kalau emang produknya tuh dipakai buat, dapetin uang, ini tentu bisa diganti sama Mbak Tuti, jadi, apa, cost saving per employee gitu. Maksudnya apa? Oh, setelah kita make software, ternyata SDM kita kerjanya jadi lebih, produktif Bung 30% gitu. Rizky, sebelum kita lanjut, Ya, ini ada yang baru bergabung juga. Ini ya, Ibu ya. atau Bapak, Ibu atau Bapak Sari ya, selamat datang. Silakan Selamat kalau ada datang. pertanyaan bisa langsung unmute atau bisa di Langsung chat. potong. Siap. Topik kita malam ini ada di layar, yaitu tentang bagaimana mengukur maturity dari product owner. Silakan Bung Ya, Rizky, dilanjut. lanjut ya gitu. Gitu dan kita lagi ngelihat IBM. Ini metrik-metrik yang dipakai yang dirilis Karen Schwaber buat menilai sebuah inisiatif gitu. Bung Rizky, ini Nah, kalau nggak salah IBM ini ada contohnya juga ya. Oh ya, itu ada contohnya. Ya, benar-benar. Oke, silakan lanjutkan Bung Rizky. ya, ya, jadi dari 4 ini, yang aspek ini itu benar-benar di list gitu. Poin ini ada apa aja yang harus diukur gitu. Nah, mungkin kita satu-satu ya. Jadi kita lagi ngebahas nih yang current value gitu. Manfaat yang emang dirasain langsung saat ini. Nah, revenue per employee ini aku pikir perlu di-adjust kalau konteksnya, ya kayaknya sih yang Mbak Tuti ini software yang dipakai di internal ya, gitu. Jadi software-nya nggak ngasilin duit gitu, cuman bisa membuat SDM jadi lebih efektif, jadi lebih produktif gitu. Nah, itu entar bisa hitung jadi uang ya. Kalau misalnya pekerjaan yang diselesaikan sama pengguna software karena ada fitur ini jadi lebih banyak 30%. Maka uang cost yang di save adalah 30% kali gaji dari SDM yang ngurusin sebuah bisnis proses ini, ya dibandingin gitu kan sebelum dia pakai fitur ini sama sesudah dia pakai fitur ini, seberapa cepat dia bekerja gitu. Atau bahkan mungkin lebih sampai kayak, oh karena ada fitur ini kita jadi bisa pindahin orang tersebut ke divisi lain yang memang lebih membutuhkan dia gitu. Nah, itu kan jadi the whole gaji orang tersebut gitu di divisi itu yang bisa di save, dibuat lebih efektif. Itu yang perlu diukur. Per employee ini apa? Nah, per employee ini orang-orang yang bekerja untuk di inisiatif tersebut ya. Ya konteksnya yang mungkin kalau di Scrum ya Scrum timnya gitu. Si product owner, developersnya. Jadi dengan kita menggaji sekian orang yang buat develop software ini, kita bisa ningkatin revenue berapa atau bikin berkurang beban organisasi sekian rupiah berapa gitu. Jadi kan kelihatan efektivitasnya. Lanjut nih waktunya bentar lagi. Terus time to market. Nah, time to market ini adalah ngitung seberapa cepat si Scrum team gitu dalam deliver increment ya versi software terbaru yang emang udah ada fitur baru gitu yang di request, entah itu di request sama user, entah itu kepikir idenya product owner sendiri gitu, atau mungkin idenya datang dari developer terus di ACC sama product owner gitu. Ide muncul, seberapa lama itu idenya jadi kenyataan, mulai dari dia muncul terus diambil ke sprint backlog terus beres gitu, itu diukur lead time, cycle time, teman-teman bisa riset sendiri. Nah, itu diukur di bagian ini time to market gitu.
Nah, tentu kalau bicara lead time ini assuming fitur-fitur yang diukur itu gedenya sama ya. Kan bisa jadi fiturnya itu variasinya gede gitu. Tentu harusnya kan waktu pengerjaannya juga lama gitu. Tapi kalau emang udah dipecah-pecah dengan baik, kira-kira kurang lebih ukurannya sama, maka bisa diukur dan dirata-ratain lead time-nya. Seberapa sering rilis gitu, itu juga bisa diukur. Terus seberapa abis kita rilis terus ada bug gitu kan, ada bug berarti harus dibenerin sampai ntar dia nggak ada bug lagi, itu bisa diukur waktu mulai dari sebuah fitur dirilis sampai developer bisa full konsentrasi ke fitur lain gitu. Nah, innovation rate ini technical debt. Ini kalau yang kemarin tuh Pak Mufid sempat cerita error budget gitu ya. Ya. Seberapa kita waktu yang dipakai developer buat bug fixing sama dibandingin langsung head to head sama bikin fitur baru itu diukur. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa ini juga perlu dipakai untuk mengukur kesuksesan product owner? Menurut aku iya, karena bisa jadi bug muncul bukan karena kelemahan dari si programmer gitu, tapi memang product owner, ya tanggung jawab product owner kan product backlog ya, Mbak Tuti ya. Product owner ngasih detail spesifikasi yang kurang mantep gitu, sehingga banyak case-case yang belum ke cover dan ujung-ujungnya jadi bug ke fungsionalitas dari fitur gitu. Jadi memang aku suka banget nih Scrum Guide 2020 bilang makin ngelihat Scrum Team itu sebagai satu kesatuan gitu. Jadi Mungkin kita benar-benar tuh bisa segera kenapa? langsung masuk ke kesimpulan, Bung Rizky. Kita sudah dalam akhir acara. Oke, thank you pengingatnya ya Pak Mufid ya. Jadi aku suka dari Scrum Guide 2020 itu jadi satu tim satu unit gitu. Dan cara ngelihat product owner bagus harusnya bisa juga lewat dari evidence based management ini gitu. Nah, teman-teman bisa lanjut sendiri baca-baca tentang si IBM ini, dan mungkin dari IBM ini teman-teman bisa pikirin sendiri gitu. Kira-kira buat product owner harus punya skill apa-apa aja ya gitu. Dan aku sih minta ntar Mbak Tuti dihubung-hubungin ke si IBM ini. Oh, skill product owner ini itu nanti buat poin ini loh gitu. Skill product owner untuk mendetailkan requirement. Meskipun dia bisa dibantu ya sama tim lain gitu buat ngedetailin product owner, dia bisa product backlog. Dia bisa ngasih arahan big picture doang gitu. Cuman tetap kan itu tanggung jawabnya dia, maka dia harus dinilai juga di situ gitu. Nah, itu bisa terhubung gitu. Oh, ke poin di sini nih gitu, bahwa banyak bug, bugnya ternyata karena functional specification-nya kurang mantap. Tim QA-nya kurang oke yang under si product owner ini gitu. Artinya dia harus punya skill ini gitu si product ownernya. Itu bisa banget. Aku nggak bisa kasih saran yang konkret. Oh ini Mbak itemnya bla 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 gitu. Karena aku sendiri belum menemukan Mbak yang emang secara resmi dirilis sama pakar ya. Bung Rizky, ngomong-ngomong kalau soal IBM ini, saya ngasih Ya. link di Telegram. Kalau Bung Rizky bisa buka di Telegram, itu Telegramnya Telegram pribadi ya Bung Rizky. Itu kalau IBM ini dari scrum.org-nya ada PDF-nya yang lebih komplit dan example-nya juga lebih banyak daripada artikel yang tadi. Jadi iya, thank you banget. ya, kalau itu mungkin bisa di-share lagi sebagai kesimpulan. Bisa gitu. Oke. Jadi aku share lagi sekarang. Jadi teman-teman, sorry Mbak Tuti, nggak jawabannya nggak clear gitu ya. Oh, itemnya ini loh yang harus dikuasai oleh si product owner.
Ya mohon maaf keterbatasan aku belum tahu sampai sekarang ada yang emang bisa ngerilis itu dan memang cukup punya otoritas gitu. Terus aku sendiri juga setuju sama kontennya. Aku di posisi yang nggak tahu gitu list kompetensi dari product owner gitu ya. Aku pribadi yang tadi udah aku bilang Mbak Tuti merasa skill yang itu sebenarnya nice to have gitu. Yang utama justru sesuatu yang emang nggak bisa diukur sama sama apa checklist atau mungkin apa ujian online atau apa gitu. Sesuatu yang hanya bisa diukur dari komentar si atau pendapat si user dari produk gitu langsung gitu. Nah cuman aku ada guide nih buat Mbak Tuti kalau emang ntar mau menyusun ini kompetensi maturity dari product owner sambil lihat referensi lain gitu. Aku saran Mbak Tuti sambil ngelihat metrik-metrik di evidence based management gitu. Ya bisa juga misalnya professional Scrum Product Owner gitu, sertifikasi Product Owner. Seingatku sih waktu dulu aku dapat itu ya sesuatu yang emang apa ada sih mindsetnya ya, cuman banyak juga yang mechanical gitu. Bisa ini, bisa itu, gitu. Itu yang menurut aku masih di bawah insting itu tadi gitu dan empati. Yang mana nggak bisa diukur sih lewat assessment, harus emang di lapangan. Oke, Bung Rizky, mungkin Gitu, kita langsung ini ke ya kesimpulan. aku share screen ya. Ya, Ntar bisa jelas. download gitu. Udah kok tadi kesimpulannya. jadi ya mungkin terakhir mau ditutup sama Mbak Tuti nih. Gimana gitu dengan posisi aku yang nggak bisa ngasih jawaban yang clear, cuman mungkin ngasih panduan ke Mbak Tuti buat ntar riset mandiri. Jangkarnya apa sih gitu buat selama riset itu cukup membantu nggak kira-kira? Nih yang jangkar yang aku kasih ini. Monggo Mbak Tuti. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mungkin tadi aku tercerahkannya di yang ini yang aku harus ngapain ke stakeholder gitu loh terkait dengan treatment product owner yang tadi sudah disampaikan gitu kan, terkait dengan empati lebih ke tadi itu. Ngapainnya apa kira-kira? Mungkin nanti aku akan melakukan. Jadi sebenarnya kan aku udah ada udah ada kayak instrumen gitu ya yang apa, yang memang itu sebenarnya nggak dikeluarkan secara resmi gitu kan. Cuman itu ada di beberapa paper gitu bahwa misalnya aku hanya mendeskripsikan bahwa kalau misalnya dia posisi di level 1 as a scribe berarti dia tugasnya baru sekedar sampai ke mendeskripsikan kepentingan klien, kemudian mencatat semuanya itu, terus Oke, jadi baik. pekerjaan dia hanya mencatat gitu loh. Dia nggak mikirin visi produk ke depan mau gimana dan lain sebagainya, belum ke arah Ya. sana. Nah, Oke, itu baik. udah aku ada, cuman kan tadi aku dapat insight dari pembicaraan ini bahwa nantinya aku juga akan coba untuk melakukan asesmen ke stakeholder gitu. Walaupun nanti asesmennya itu kan nggak apa ya, nggak istilahnya aku harus membuat bahwa jangan sampai stakeholder itu merasa bahwa aku mengasesmen dia gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak secara asesmen secara nggak langsung gitu Oh, loh. jadi assessment si tentang produknya ya, gitu, alih-alih Betul. ke si ya benar-benar. Tadi aku sih Aku dapat insight-nya kayak gitu sih, sama siap. mungkin kasih usability testing-nya ke stakeholder kayak tadi, kepuasan, kemudian kesesuaian alur dengan apa, aplikasi sudah dibuat ataupun seperti tadi sudah disampaikan juga kayak Ya, seberapa membantu sih yang udah kita lakuin, ya. kayak Oke, baik. cost dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan panjang. Itu sih mungkin insight malam ini. Aku nangkepnya kayak gitu sih. Mantap, Oke, mantap, tepat baik. sekali. Good luck ya buat Baik. Mbak Tuti. Mbak Iya, Tutik, mungkin makasih. pertanyaan terakhir ini kalau terkait produknya ini sendiri, kalau dalam segi kualitas itu ada komplain juga nggak dari stakeholder misalnya terkait bug gitu? Sebenarnya kalau komplain itu ada, cuman selama ini aku hampir setahun di sana tuh minor gitu loh, Mas. Mungkin komplainnya yang banyak itu
terkait dengan produk yang, dipakai sama mahasiswa gitu. Jadi banyak banget kan yang make ribuan, puluhan ribu hampir gitu kan orang. Nah mungkin, komplainnya masih seputar ini sih, Hmm. masih minor gitu loh, nggak yang komplain, hard komplain gitu, kita belum apa, alhamdulillahnya belum pernah menemukan gitu sih. Oke, baik. Bung Rizky, halo. Oke, Masih oke. tersambung? Mantap, mantap. Oh ya, ini Ya, sepertinya ya, ya, videonya maaf, ada maaf. masalah gangguan ya Bung Masih Rizky ya. tersambung. Tapi videonya gak ada Oh gitu? gangguannya. Oke, ya. Nggak kelihatan? Ya, tidak terlihat. Oke, tidak masalah. Oke, Oke, baik. oke. Terima kasih banyak Bu Tutik. Em, terima kasih banyak telah bergabung dalam acara ini dan memberikan pertanyaan yang luar biasa pada sesi malam hari ini. Terima kasih banyak Bung Rizky telah memberikan pemaparan Yo. yang luar biasa mengenai bagaimana mengukur ya kualitas dari product owner. Dan bagi rekan-rekan yang Ya, ya, ya. menonton video ini di YouTube, kita ada sesi seperti ini setiap hari Minggu jam 20.30 setiap hari Minggunya, dan bagi rekan-rekan yang ingin bergabung Ya. bisa mengklik di URL Mailchimp yang ada di bawah. Ya, terima kasih banyak. Saya Muhammad Taufik Afif undur Siap, diri siap. sebagai host. Terima kasih Ya. banyak Bung Rizky. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.